Oke, pada video tutorial kali ini kita akan melakukan pengelolaan peserta sakramen perkawinan. Untuk masuk ke halamannya kita bisa pilih perkawinan, peserta, pengelolaan peserta. Kemudian kita akan diminta untuk memilih keuskupan dan paroki, jenis perkawinan, kategori, dan tanggal penerimaannya. Untuk keuskupan dan paroki udah pasti. Selanjutnya untuk jenis perkawinan, karena kita ingin mencari semua, kita pilih aja semua. Dan juga untuk kategori, karena kita ingin mencari semua, kita pilih aja semua. Dan karena kita ingin mencari semua, kita nggak perlu isi tanggal. Selanjutnya kita bisa klik cari. Kemudian kita akan ditunjukkan daftar jadwal dari sakramen perkawinan pada paroki Tomang. Kebetulan jadwalnya cuma satu, yang terakhir kita sudah isi sebelumnya. Dan di sini tuh perlu diperhatikan ada fitur hapus, yang dimana jika kita ingin menghapus jadwal, kita tinggal klik centang aja untuk jadwal yang kita ingin hapus, dan kita bisa klik button hapus. Cuman untuk hapus itu adalah hal nanti, karena kita akan fokus ke pengelolaan. Untuk melihat detail dari jadwal ini, kita tinggal klik aja. Dan kita akan dibawa ke detail sakramen perkawinan dari jadwal yang telah kita pilih tadi. Jadi di sini tuh ada 5 tab sebelah kiri, itu cukup penting. Kemudian ada 2 tab sebelah atas ini juga lumayan penting. Dan juga ada button proses di sini, ini juga cukup penting. Jadi pertama akan saya jelaskan dulu dari sebelah kiri. Jadi di sini itu ada 4 tab untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan jadwal atau sakramen perkawinan tersebut. Jadi pertamanya itu ada tab data sakramen perkawinan, menampilkan semua data sakramen perkawinan secara umum. Di sini kita juga masih bisa edit, seperti mengedit jenis perkawinan atau nama pastor. Selanjutnya ada dispensasi. Setiap kali kita sudah selesai registrasi, pasti dispensasi itu selalu kosong. Sementara kalau misalkan kita ingin finalisasi, dispensasi itu wajib diisi. Kita bisa pilih mau dispensasinya ya atau tidak. Jika kita pilih ya, maka akan tampil pilihan lagi, di mana kita perlu mencentang jenis dispensasi, dan juga setelah dicentang kita perlu mengisi nomor dispensasinya. Anggap saja pada sakramen perkawinan kali ini memiliki dispensasi, yaitu dispensasi izin peneguhan ekumenis dengan nomor izin bla 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 bla. Kemudian kita isi keterangan dispensasi, keterangan penting. Setelah kita isi, kita klik simpan, dan data dispensasi akan otomatis sudah tersimpan. Selanjutnya kita pindah ke tab data calon mempelai pria. Ini itu memuat informasi yang berhubungan dengan mempelai pria, seperti data personal, data domisili, data sakramen baptis dan penguatan, serta data orang tua. Di sini kita masih bisa edit untuk beberapa informasi seperti data orang tua dan data sakramen penguatan. Jika tidak di disable, kemudian kita juga masih bisa mengedit telepon rumah, nomor HP, nama baptis, dan segala macam yang masih belum di disable, itu kita bisa edit. Kalau kita sudah selesai edit, kita bisa klik simpan, dan akan otomatis terupdate. Selanjutnya kita akan pindah ke data calon mempelai pria, data calon mempelai wanita maksudnya. Dan pada data calon mempelai wanita ini, strukturnya itu tidak jauh berbeda dengan data calon mempelai pria.
sama-sama memiliki data personal, kemudian data domisili, data sakramen baptis dan penguatan, serta data orang tua. Dan kita masih bisa edit untuk beberapa informasi, dan setelah edit kita juga bisa klik simpan untuk mengupdate. Selanjutnya kita pindah ke data saksi. Pada data saksi ini kita bisa menyaksikan informasi-informasi saksi dari sakramen tersebut. Kita juga masih bisa mengedit untuk data saksi tersebut. Setelah edit kita bisa klik simpan, dan juga kita bisa cetak surat sakramen perkawinan. Jadi untuk cetak surat sakramen perkawinan ini nggak perlu harus difinalisasi. Jadi cukup kalau misalkan jadwalnya itu ada dan belum dilakukan finalisasi, itu kita masih bisa melakukan cetak surat sakramen perkawinan. Kemudian selanjutnya kita akan lihat ke kelengkapan syarat dan pemberian nomor. Untuk cetak surat sakramen perkawinan kita akan lihat nanti. Untuk kelengkapan syarat, setelah kita pilih, kita akan dibawa ke halaman kelengkapan syarat, yang dimana ada status persyaratannya itu apakah lengkap atau tidak. Lengkap itu artinya semua persyaratan yang harus ada sudah tercentang atau terpenuhi. Sementara kalau misalkan persyaratannya itu belum lengkap, artinya itu persyaratan yang mandatori atau yang harus ada masih ada yang belum terpenuhi. Coba aja kita praktekkan, kita ubah, kemudian simpan, ya. Dan terlihat di sini persyaratannya terubah menjadi belum lengkap. Kita kembalikan lagi seperti biasa. Oke. Jadi pada halaman ini kita bisa mengedit keterangan persyaratan kita, apakah dia itu terpenuhi atau tidak. Dan juga selanjutnya kita akan cek untuk pemberian nomor. Setelah kita klik, kita akan masuk ke halaman ini. Kita akan ditunjukkan sekali lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan sakramen perkawinan tersebut secara umum. Dan juga pada bagian akhir kita bisa mengubah atau menambahkan informasi buku halaman nomor. Anggap aja kita ingin memberikan nomor sakramen perkawinan tersebut. Setelah itu kita klik simpan untuk menyimpan. Setelah selesai, otomatis informasi tentang buku halaman nomor pada sakramen perkawinan ini otomatis tersimpan. Setelah itu, sebelum kita finalisasi, kita coba untuk cetak surat sakramen perkawinan. Dan benar, jika kita masih belum finalisasi, kita masih bisa mencetak surat perkawinan tersebut. Jadi Anda tidak perlu pusing. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk finalisasi sakramen perkawinan ini. Nah, ketika kita ingin finalisasi, kenapa ada tulisan finalisasi data sakramen hanya dapat dilakukan pada 1 hari setelah tanggal perkawinan? Jadi kita kembali lagi ke data sakramen perkawinan. Kemudian kita lihat lagi, tanggal penerimaan kita itu masih 1 hari di depan. Karena tanggal saat ini itu 26 Agustus, sementara tanggal penerimanya itu 27 Agustus. Kalau misalkan tanggalnya itu masih belum lewat, kita tidak bisa melakukan finalisasi. Untuk itu, supaya kita bisa lakukan finalisasi, kita akan sengaja update menjadi hari kemarin. Kemudian kita klik simpan. Kemudian jika kita lihat di sini,
tidak ada keterangan seperti tadi. Selanjutnya kita bisa lakukan finalisasi. Kita klik dan kita pastikan konfirmasi kalau misalkan kita ingin melakukan finalisasi. Oke. Dan kalau sukses akan ada tulisan data berhasil difinalisasi. Dan juga setelah data berhasil difinalisasi, kita kagak bisa edit data-data untuk sakramen perkawinan tersebut. Terlihat dari semua data yang sudah di-disable. Dan juga setelah dilakukan finalisasi, kita masih bisa melakukan cetak surat sakramen perkawinan. Yap, masih bisa di-download. Dan juga pastikan kalau misalkan kita ingin finalisasi, pastikan kalau misalkan kita udah beri nomor, dan pastikan syaratnya sudah lengkap. Kemudian juga pastikan data dispensasi sudah benar-benar terisi, baik iya ataupun tidak. Kalau misalkan data udah selesai difinalisasi, nanti akan ada keterangan di bawah bahwa data perkawinan dari jadwal yang telah ditutup tidak dapat diubah, karena setelah finalisasi jadwal akan otomatis tertutup. Oke, itulah akhir dari video tutorial mengenai pengelolaan sakramen perkawinan. Semoga video ini bermanfaat dan see you next time.